ketika selalu account bilang ini adalah anak pungut gitu. Jadi Astaga. ya saya kayak ketonjok gitu badannya. Hello warga Bentes Benz Lovers dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif WN. Woo. Oke guys, so happy with me. Yes right. Ya guys ya, jadi pada video kali ini kita akan mereaction yang sangat-sangat ini sedikit bakalan menjadi sedih terharu ya guys ya, karena di sini kita akan mereaction ketika Ayah Ruben di acara Oke Boys Trans 7 guys ya. Oke Bos Trans 7 lah gitulah. Di sini dia menceritakan mengenai hater saya Better Peto ya guys ya, di acaranya Oke Bos Trans 7 yang hostnya itu ada Raffi Ahmad, terus ada apa Vicky sama satu lagi tuh gue lupa tuh siapa tuh cewek itulah, pokoknya gitu loh guys ya. Yaudah guys ya, langsung aja kita reaction bersama-sama. Ini bakal menjadi terharu sedih guys ya ketika Ayah Ruben menceritakan hater saya Better Peto Putra Onsu secara live ya guys ya di televisi seperti itu. Udah langsung aja deh kita reaction bersama-sama. Dan buat warga Bentes Bensu juga nih yang baru berkunjung ke channel Alif Fans, akan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya guys ya. Kita harus dukung terus Better Peto Putra Onsu, walaupun sekarang Onyo lagi dilanda haters, tapi kita sebagai fansnya harus terus mendukung Better Peto Putra Onsu. Kita harus selalu ada untuk Onyo, oke guys ya. Langsung aja deh kita reaction bersama-sama seperti apakah ketika si Ayah Ruben menceritakan hater saya Better ini di televisi langsungnya secara live. Langsung aja deh kita reaction bersama-sama. Dan gue juga mau kasih tahu juga, ini bakalan videonya bakalan gue ubah ya, tampilannya pasti agak gue blur sedikit karena ini kan dari TV, jadi supaya menghindari blok dari YouTube-nya, jadi gue ubah guys ya. Semoga kalian bisa maklumi guys ya, yang penting suaranya tuh jelas gitu sih. Udah guys ya, langsung aja deh kita reaction bersama-sama, let's go. Oke guys ya, langsung aja kita reaction 3, 2, 1, let's go. Tuh, Ruben Onsu murka, anaknya dihina hingga diancam akan dibunuh. Anak saya salah apa? Bener, John. Nah, Benar. Iyalah orang nggak salah apa. Gini John, maksudnya gini. Masalahnya kan kita waktu zaman oh itu Ulil Bocil ya. Ulil Bocil tuh emang dia yang paling parah sih. Nah, maksudnya dia tuh cowok gitu loh. Dia tuh cowok yang kayak caper lah istilahnya, caper sih Ulil Bocil ini. Pas gua cek di Facebook juga udah ngubah semua gitu loh. Maksudnya foto-foto dia tuh udah diganti-ganti semua. Kayak ancaman-ancaman buat Talia juga, bionya tuh udah diganti semua gitu loh. Yang tadinya katanya bunuh Talia segala macem, pas gua kunjungi lagi Ulil Bocil di Facebook itu ternyata udah berubah bionya. Intinya dia udah ketakutan sih kayak gitu. Pengecut lah pasti. kita masih kerja bareng gitu. Gue juga orangnya kan jarang yang menceritakan sesuatu yang menurut gue, lu cerita seru gue mah diem aja main handphone. Maksudnya gue juga punya pikiran sendiri, tapi ini kok menurut gue nalar pikiran sehat gue tuh nggak nyambung gitu sama yang kayak gini, apalagi ada bentuk pengancaman. Nah ya sih pastilah, karena kita sebagai kepala keluarga, kalau kita ngelihat keluarga kita diancam-ancam sih pasti merusak pikiran ya pastinya ya, bikin aktivitas tuh nggak bisa fokus gitu loh, karena kita pasti tertekan lah istilahnya. Pembunuhan untuk Talia. Ada lagi bahkan akun-akun yang baru yang penggal pala Sarwenda. Astaga. Nah, sih buat gue Kacau sih ya, gue selalu bilang lu ngebangunin si nggak tidur sih gitu, karena gue sampai merinding gue yang terjadi dengan gue gitu John. Gue tuh terkadang gue pasti adik gue atau kuasa hukum gue yang bicara, karena menurut gue ya itu sudah mewakili. Tapi kalau ini gue harus angkat bicara karena ini bentuk pengancaman buat keluarga gue. Ya, ini adalah bentuk pengancaman serius. Bener. Dan Ya. lu sebagai kepala rumah tangga lu harus maju. Ya. Dan ini Pastilah. juga katanya Ruben sudah menciduk, dan malah yang lebih naasnya lagi, pelakunya itu adalah anak yang di bawah umur. Lalu Nah, ketemu John. ini nih. Gimana sih? Ini, Yang kemarin itu ada ini di kan, cuap-cuap ya. Ini gue cerita ini, maksudnya ini kan live nih, nggak diedit-edit ya. Jadi gue ketemu itu memang anaknya umurnya 11 tahun. Orang tuanya Astaga. baik sekali. Jadi orang Bayangin aja, 11 tahun dia udah mencaci-caci maki di sosial media, mengumbar kebencian dengan sesuatu objek, apalagi dia menggunakan kata-kata kasar, kata-kata barbar. Oh my god, itu kemana gitu orang tuanya ya. 11 tahun, bayangin loh. 11 tahun sih gue lagi sibuk main kelereng, main layangan, tapi ini udah ngumbar-ngumbar kebencian di sosmed sampai-sampai aduh ya Allah, miris sekali ya. Emang ya udah kayak gini, pengawasan orang tua tuh harus lebih ketat lagi ya terhadap anak ya, karena sosial media itu sangat-sangat kejam sekali. Jadi buat orang tua yang nonton video ini, please kalian harus lindungi anak kalian, harus sering pantau ya anak kalian ya.
Oke, langsung aja kita lanjut lagi ya. Orang tuanya juga tidak membela, tidak membela diri, tidak ini, tapi dia menyalahkan dan mengiyakan apa yang dilakukan oleh anaknya. Menurut gue itu udah sesuatu yang gentle. Tapi ketika dia minta maaf, memang gue sedikit merasa ada yang aneh dengan anak ini. Ya, makanya ketika itu gue bilang, gue bicara depan dia pun nggak berani ngelihat muka gue. Padahal Pastilah malu banget, takut. Laki-laki apa perempuan sih? Perempuan. Perempuan. Kecil dia. Nah iya, ini juga nih yang bikin gue bingung. Udah umur 11 tahun dan dia ini perempuan. Harusnya perempuan tuh lebih apa ya, lebih takut ya kalau mau melakukan seperti itu gitu loh. Ini benar-benar sih pengawasan orang tua harus benar-benar diperketat. Jadi buat teman-teman semua nih yang nonton video ini, terutama yang udah menjadi orang tua, tolong untuk awasi anaknya ya. Kalian tuh harus benar-benar bisa lindungi anak kalian, harus benar-benar diprotek lah, karena sosial media itu kejam. Khawatir anak kalian bisa berlebihan kan nantinya juga bisa kacau. Intinya perlindungan anak harus diperketat ya. Oke, kita lanjut lagi. Sama gue Kan kan? gue buru-buru pulang. Iya. Ya gue ketemu itu dulu. Itu anak langsung udah minta maaf tapi. Udah minta maaf, tapi gue memang kemarin tuh bilang adalah ya proses minta maaf ya. Kita kan juga manusia biasa. Nah, bener Dan nih. terus Tuhan aja maha pemaaf, masa lu nggak bisa maafin? Memang sih kita sebagai manusia pasti memaafkan, tapi ya si korban ini harus mempertanggungjawabkan apa yang udah dia perbuat. Jadi istilahnya ya hukum itu tetap bergerak gitu loh. Tapi kalau secara manusia mungkin Ayah Ruben udah memaafkan kepada si korban itu gitu loh. Tapi tetap aja hukum harus bertindak lebih tegas kayak gitu sih. Tuh. Ya kan, tapi segala proses hukum ya harus terus berjalan. Nah Sama itu. halnya kayak waktu itu kan pernah ada pasugihan katanya. Iya. Ya kan? Gue mah kan nggak banyak bicara, tapi kan nanti kalau sudah masuk ke Pasugihan. penyidik, terus nanti gelar perkara, itu kan nanti kan semuanya kedetek. Dari mana ujung pangkalnya, kedetek semua tuh. Siapa aja yang nge-repost, siapa aja yang ikutan ngeposting. Mendistribusikan. Iya, nah terus ada yang ikutan komen di bawahnya pun Dari sini nih gue udah bisa melihat ya raut wajah Ayah Ruben tuh bener-bener kayak sedih banget, tertekan banget. Kita tahu lah Ayah Ruben kan sebagai host ya, host presenter gitu ya, sering ada di TV gitu loh. Jadi dia tuh gimana ya, di depan kamera dia harus bener-bener ceria, tapi di belakang tuh pasti sangat-sangat terpuruk sekali ya. Udah kelihatan banget Ayah Ruben di sini bener-bener kayak lagi apa ya, lagi ingin mengangkat beban itu yang sangat-sangat berat sekali, tapi dia tuh sendirian gitu loh. Jadi kita di sini sebagai fans Veteran Peto kita harus bener-bener dukung Ayah Ruben, harus selalu ada buat Ayah Ruben ya guys ya. Itu bener-bener berat banget sih, nggak gampang sih bisa jadi seperti Ayah Ruben gini ya. Sangat-sangat harus bekerja keras lagi untuk membela keluarganya sih. Ini patut kita contoh ya guys ya. track semua, ketarik gitu. Dan katanya ada total akun jahat yang membuli keluarganya Benzo. Nah, ini ada nih. 20 akun 20 yang akan akun dipolisikan. dong. Semuanya itu udah tertrace dan terdeteksi. Betul Ruben? Lebih dari itu malah. Lebih dari itu, tapi Itu mau dipolisikan 20 semua, sudah akun dilaporkan. dong. 3 diantaranya itu adalah account pengancaman pembunuhan. Nah itu yang bahaya. Account pengancaman pembunuhan. Hmm. Dan buat gue itu sudah rata nih kenanya. Hmm. Alia, Sarwenda, Bertrand, ya. Bahkan ada yang gue injek palanya Bertrand. Wah, itu sih gila. Astaga. Terlaluan, hei kalian jangan macem-macem ya. Nggak boleh menulis di media sosial seperti itu. Di ranah sosial media yang memang buat publik, gunakan itu dengan bahasa yang baik. Kalau pengancaman, pembunuhan itu kalau dilaporkan kalian sudah kena. Ada undang-undang Iya. ITE. Ada undang-undang Ada, ITE jadi ya. jangan Makanya macem-macem. sebelum gue bikin laporan, itu gue konsultasi dulu kan. Apakah ini ada bentuk ini ya. Prosesnya ini adalah sudah bentuk pengancaman gitu. Jadi kita harus melakukan pembelaan diri. Makanya nanti ya lu tau lah John, kita kan sama anak juga kita nggak mau protek dia yang terlalu jauh. Nah nih di sini kan Ayah Ruben sih sama Raffi Ahmad ini sebenarnya tuh temenan ya, sahabatan aja. Nah gue sempat lihat sih perdebatan antara ya fansnya Better sama fansnya Rafathar lah, yang waktu itu pernah berdebat. Ya sebenarnya sih ya yang udah pernah gue bilang juga di video sebelumnya gitu loh. Idolanya mah nggak kenapa-napa, baik-baik aja, tapi fansnya ini yang terlalu berdebat. Jadi intinya sih fansnya Rafathar sama fansnya Better tuh ya sempat adalah perdebatan pas lagi mengenai apa ya, mengenai nominasi voting gitulah ya. Jadi intinya dari fans Rafathar nggak terima kalau fansnya yang apa si Do Onsu yang menang gitu loh, tapi ya sebaliknya gitu loh. Ya pokoknya pernah ada perdebatan seperti itulah. Intinya sih menurut gue sih yang berdebat berlebihan itu ya fans yang terlalu gimana ya, terlalu kurang berpikir panjang aja gitu loh, belum terlalu dewasa ya. Ya maksudnya sih kalian boleh ngefans tapi ingat batasan-batasannya, jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu barbar juga. Khawatirnya merugikan diri kalian sendiri seperti itu. Kalian bisa lihat tuh
Ayah Ruben sama Raffi Ahmad aja ya temenan, mereka tuh sahabatan, saling dukung gitu loh. Kita sebagai fansnya tuh udahlah, nggak usah terlalu diperdebatin yang nggak penting-penting gitu loh. Intinya kita harus support secara dari hati aja gitu. Intinya stay positif. Lanjut. Agak terlalu gimana kan, tapi akhirnya penjagaan gue terhadap anak akhirnya jauh lebih ketat lagi gitu. Pastilah, Ya kan? pasti. Ada banyak orang-orang yang Jadi kan takut, kita juga sebagai orang tua harus jaga dong. Itu kan kewajiban Nah, orang tua bener dong. sih. worry banget gitu, gue worry. Ben, sayang banget sama Onyo. Pastilah. Oh, banget. pastilah. Sayang banget. Jadi Sayang banget pasti. ketika Hmm. ya sebagian kan mereka hanya melihat dari kacamata depan. Mereka tidak tahu bagaimana kami beraktivitas di malam hari, berkomunikasi setiap hari. Saya rasa semua yang memiliki anak angkat itu pasti punya pikiran yang berat, ya. Karena harus menjadikan anak ini sesuatu. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk masa depannya. Onyo banyak menyandarkan kepalanya di saya. Dia banyak menyandarkan hidupnya. Untuk masa depannya, cita-citanya. Tapi ketika selalu account bilang ini adalah anak pungut gitu. Jadi Astaga. ya saya kayak ketonjok gitu badannya. Karena lu nggak tahu ya bagaimananya jadi gue gitu. Gue nggak minta sama lu semua uang, gue nggak minta sumbangan, gue nggak minta apapun itu. Sakitnya gue, nggak bisa tidurnya gue ini, kok gue bebayang-bayang terus gitu. Dan kalau gue masih ada umur, gue akan bela anak istri gue Amin, bisa-bisa. amin. Semoga ya Ruben selalu panjang Tapi umur kalau gue ya. udah nggak ada, siapa yang bela mereka? Oke, warga BNTS Benz Lovers ya, jadi pasti sangat-sangat menyedihkan sekali guys ya, yang udah gue bilang di awal juga. Ini pasti bakal menjadi terharu-terharu yang sangat sedih sekali ya. Gue sampai tersentuh dan merinding sih ketika waktu Ayah Ruben betapa mencurahkan isi hatinya guys ya tentang kejadian ini gitu loh. Ya gue juga nggak bisa ngebayangin sih kalau gue jadi Ayah Ruben gitu ya, yang sangat-sangat tertekan sekali ya. Udah gitu sebelumnya dia juga harus mencari nafkah di dunia entertainment, dia juga harus menghibur orang, tapi dibalik dia menghibur orang tuh dia punya masalah yang sangat-sangat berat banget, sangat-sangat besar sekali ya. Sampai-sampai keluarga sekarang kan lagi dalam ancaman gitu loh. Nah gue juga heran gitu loh sama orang-orang yang nge-hate gitu loh. Maksudnya apa mereka tuh nggak punya kerjaan gitu ya? Kenapa kalian tuh nge-hate orang kerjaan gitu loh? Emang kerjaan mereka tuh kemana gitu ya? Ngapain gitu loh? Apa kerjaan mereka yang nge-hate orang gitu? Tapi kan masa harus seperti itu sih? Nggak ada kerjaan lain gitu yang lebih positif, kerja yang halal, yang bisa membahagiakan dirinya sendiri atau keluarganya. Kenapa harus nge-hate orang sampai ngancem segala? Emang kalau udah ngancem terus dia berhasil melakukan pergerakan apa yang dia inginkan, terus dia bangga gitu, apa yang harus dibanggain? Malah yang ada siap-siap bakalan diancam oleh negara gitu loh, bisa dipenjara seumur hidup gitu kan. Maksudnya apa gitu loh. Dan yang lebih mirisnya, yang melakukan semua itu ya anak di bawah umur gitu loh, umur-umur remaja-remaja yang ya Allah gitu loh. Maksudnya kemana juga sih pengawasan orang tuanya gitu loh, terlalu liar gitu loh dia tuh memainkan sosmed ya. Makanya itu ngeri sekali sih. Gue di umur-umur segitu tuh belum berani gue main sosmed ya, karena menurut gue sih ya waktu zaman dulu sih nggak terlalu serame ini sosmed itu, masih kayak kita masih main-main tradisional gitu loh, belum terlalu main-main ke sosial media. Nah bedanya sama anak zaman sekarang itu sosmednya udah kencang banget gitu loh. Ya wajar aja sih mungkin kalau sampai ada barbar seperti ini. Intinya sih baik lagi ya gimana cara pengawasan orang tua sama lingkungannya sih kayak gitu ya. Harusnya sebagai orang tua sering-sering lah ngecek anaknya apa aja yang dibuka-buka gitu loh, entah dari mulai YouTube, browser-browser dari pencarian-pencarian Google-nya gitu loh. Itu harus kita sering cek sih kayak gitu sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua intinya harus benar-benar jagain anaknya lah, terutama dalam bermain sosial media ya. Khawatir ya membuka situs-situs yang menyimpang, itu kan bahaya. Ya jadi pokoknya buat Ayah Ruben sekali lagi, kita semua di sini sebagai BSB harus tetap ada dan harus tetap dukung lah. Kita percaya kalau Ayah Ruben itu pasti bisa melewati ini. Amin ya robbal alamin. Pokoknya kita harus support terus The Onsu Family dan kawal terus Betan Betul Onsu menuju karir yang sangat-sangat cemerlang. Amin. Oke guys ya. Ya sudah guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gua mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai menit sekian. Sekali lagi thank you dan thank you. Pokoknya kalian klik tombol subscribe aja karena subscribe itu gratis. Oke guys, gua Alif and stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.